dua sahabat saya telah meninggal dalam waktu berbeda. Mereka datang dalam mimpi. Dan makhluk berubah serba hitam. Apakah itu malaikat keburukan? Apa arti mimpi tersebut? Yang pertama sekali ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, jangan tanya saya masalah takwil mimpi. Karena saya bukan ahli takwil mimpi. Saya hanya membahas teori syar'inya. Ini yang menakwilkan mimpi ini harus ahlinya. Tidak, bahkan bukan cuma kayak kita penuntut ilmu, saya dan antum ikhwas sekalian. Para ulama saja yang sudah jelas-jelas luar biasa ilmunya luas, tidak sembarangan mau menakwilkan mimpi. Kan harus ahlinya. Di kalangan tabi'in itu yang masyhur suka menakwilkan mimpi itu cuma dua orang yang umumnya. Yaitu Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin. Yang lain jarang sekali nukil menakwilkan mimpi. Padahal banyak ulama. Ada Sa'id ibn Musayyab, ada Sa'id ibn Jubair, ada Atha bin Abi Rabah, ada banyak. Sufyan al-Thawri, ya, ada Abdullah bin Mubarak, ada Fudail bin Iyad, banyak sekali. Tapi mereka tidak dinukil atau jarang sekali dinukil menakwilkan mimpi. Jadi memang harus ahlinya. Ibnu Sirin rahimahullah menyebutkan tentang masalah syarat orang yang, salah satu syarat orang yang menakwilkan mimpi selain memang dia memahami Al-Quran dan Sunnah, ilmu agamanya sudah luas, kemudian juga ditambah dia harus mengenali tentang situasi dan kondisi orang yang sedang mengalami mimpi itu. Termasuk kondisi kejiwaannya, kondisi keluarganya, lingkungan dia hidup, ya. Itu semua harus ada hubungannya. Jadi enggak sembarangan menakwilkan mimpi. Bukan orang datang, saya mimpi begini, oh ini takwilnya. Tidak seperti itu. Makanya pernah dua orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, lalu bertanya, dua-duanya sama-sama mimpinya. Secara tidak sengaja mereka datang berdua, lalu semua dua-duanya mengatakan saya mimpi, salah satunya mengatakan saya mimpi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Saya mimpi mendengar azan. Mendengar azan atau melihat orang azan, salah satunya. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah, pulanglah dulu, berikan saya waktu sepekan, baru saya menjawabnya. Maka berdua ini pulang. Selama sepekan itu Hasan Basri keliling mengecek dua orang ini. Diam-diam dicek sama dicek. Ternyata ditemukan si fulan yang pertama itu muadzin di masjid. Yang satu lagi terkenal suka maling, pencuri, suka nyuri-nyuri barang. Setelah sepekan datang dua-duanya. Lalu Hasan Basri mulai menakbirkan mimpi mereka. Yang pertama, yang muadzin, kamu tahun ini akan haji. Karena sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir wa adzanu minallahi wa rasulihi lan-nas yaumal hajjil akbar. Al-ayah. Dan azan atau panggilan dari Allah kepada manusia untuk mengerjakan haji yang besar. Karena ini orang soleh, beliau alihkan ke ayat itu. Sesuai dengan keluasan ilmunya tentunya. Kemudian yang satu, kata dia, kau akan mencuri tahun ini dan akan dipotong tanganmu. Karena dia suka mencuri. Diambil dari surah Yusuf. Pada saat saudara-saudara Yusuf mau pulang, kan sempat dipanggil kembali. Ya. Karena Yusuf alaihissalam menyisipkan pialahnya, raja untuk mengambil adiknya Binyamin. Ada dalam surah Yusuf dijelaskan masalah kisah itu. Maka dikatakan wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan dipanggillah, diazankan, maksudnya dipanggilkanlah, wahai orang-orang yang sedang mengendarai unta, kembalilah kalian telah mencuri. Dan terjadi seperti yang disampaikan oleh beliau, rahimahullah. Tapi Hasan Basri ini diberikan julukan alimnya ulama. Jadi di zaman itu, di kota Basra itu, atau di Irak secara umum, kalau ulama-ulama pada ngumpul, mereka mendengarkan ceramahnya Hasan Basri. Karena dianggap dia guru mereka bahkan. Ya, karena luar biasanya gitu. Maka orang-orang seperti ini mungkin menakwilkan mimpi. Ada sebuah buku karangan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, saya juga punya dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedia Mimpi, Takbir Mimpi kalau nggak salah judulnya begitu. Saya lihat buku itu, saya pernah miliki dan memang dia seperti kamus mimpi. Karena ini ditulis oleh Muhammad bin Sirin, maka saya referensikan, artinya boleh dimiliki buku itu. Tapi jangan antum setiap mimpi buka kamus itu. Nanti hanya sibuk dengan mimpi saja. Tapi di situ beliau rincikan. Nah, di antara tadi yang perlu difahami saya bilang,
Orang harus memahami, Ibnu Sirin menjelaskan dalam bukunya, pernah saya buka buku itu dan saya baca beberapa poin. Beliau mengatakan selain faktor kejiwaan, selain faham agama sehingga dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i, juga dia harus faham tentang lingkungan orang itu. Misal, kalau orang mimpi kata Ibnu Sirin di sebuah wilayah, dia mimpi hewan gajah misalnya, dan gajah di wilayah itu dihormati, maka dia akan dapat kedudukan. Tapi kalau di wilayah itu gajah diperangi, dibunuh, maka dia akan diperangi. Seperti itulah. Jadi ada penakwilan-penakwilan. Kalau orang mimpi di satu wilayah yang tidak pernah hujan, tiba-tiba turun hujan, ini punya takwil sendiri. Dengan orang mimpi di wilayah sering hujan tapi turun hujan. Ya. Kalau yang pertama berkah. Karena kalau tandus turun hujan berarti keberkahan Allah kasih. Sehingga hiduplah negeri itu, seperti banyak ayat tentang hujan. Tapi kalau mimpi yang kedua, tempat itu sering hujan lalu dia mimpi hujan lagi, ini kemungkinan akan ada musibah. Karena kalau hujan itu bertambah akan terjadi longsor, banjir dan segalanya. Maka ini butuh pendalaman secara khusus. Ya. Jadi saya ingatkan ikhwas sekalian, tolong jangan tanya kepada saya takbir mimpi. Karena saya bukan ahli di bidang itu. Dan kita lewatkan, apalagi dia mimpi di sini, dua sahabatnya datang didampingi oleh makhluk berubah serba hitam atau berupa serba hitam. Lalu di sini perlu saya tanggapi pertanyaannya, apakah itu malaikat keburukan? Tidak ada malaikat keburukan. Hah? Semua malaikat baik. Cirinya malaikat disebutkan dalam surat Tahrim, ya. Mereka makhluk Allah mulia dari cahaya. Cirinya Allah mengatakan la ya'suna Allah ma amarum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Malaikat itu tidak seperti kita. Allah bilang Allah bilang kerjakan, gitu kan? Makanya Allah menyebutkan dalam surat Tahrim ini itu tentang penjaga-penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah, gitu kan? Ya Allah bilang falyadu'una dia sanaddu'uz Zabaniyah. Mereka nanti hari kiamat di neraka, panggil saja semua yang mereka sembah dan kami akan panggil Zabaniyah. Kata Nabi SAW, malaikat Zabaniyah itu penjaga neraka, kalau orang menunggangi kuda dengan sangat cepat dari awal pundaknya, itu 100 tahun, atau riwayat lain 60 tahun, belum bisa menjangkau batang lehernya malaikat itu, karena besarnya. Malaikat Zabaniyah bukan main-main. Ciri mereka adalah mereka tidak pernah bermaksiat. Allah bilang pukul-pukul, Allah bilang cincang-cincang, bakar-bakar, gak ada negosiasi. Makanya Allah suruh jauhkan diri dari api neraka. Jadi tidak ada malaikat keburukan. Karena malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir pun adalah malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah. Tapi tugasnya memang menghukum gitu ya. Jadi bahasa ini perlu diralat dan diperbaiki. Kalau potongan di sini dikatakan dua sahabat saya telah meninggal dalam waktu yang berbeda, mereka datang dalam mimpi, itu bisa terjadi. Tapi dalam menakbirkannya butuh ilmu. Ya. Pernah ada sahabat, saya pernah ceritakan kisahnya, saya ulangi lagi. Dan saya belum menemukan nama keduanya, tapi kisahnya begitu. Ada dua orang sahabat Nabi SAW, mereka saling janjian, siapa yang meninggal lebih dulu, datang dalam mimpi temannya. Gitu. Maka mereka janjian, meninggallah salah satunya. Kemudian temannya mimpi betul, datang dia dalam mimpinya. Kemudian dia mengatakan, yang sedang tidak meninggal, yang belum meninggal ini, melihat yang meninggal lalu bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Karena orang mimpi nggak bisa ngatur perkataannya. Maka yang sudah meninggal mengatakan, alhamdulillah Allah sudah maafkan saya dengan sebagian ibadah. Ada juga yang tidak diterima, tapi sebagiannya sudah diterima. Lalu kemudian temannya ini melihat di bagian lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu ditanya sama yang masih hidup ini, apa itu di lehermu? Dia bilang, ini utang saya sama seorang Yahudi 50 dirham. Saya udah siapin di kantong di ruang tamu saya, tetapi saya belum sempat memberikan lalu saya meninggal. Kalau kau mau bantu saya, ambillah uang itu, serahkan kepada Yahudi tadi. Maka dia mengatakan baiklah, karena dalam mimpi tidak bisa diatur, begitu saja terjadi. Kemudian dia mengatakan sebelum siang hidup ini bangun, ketahuilah apapun informasi yang terjadi pada keluarga kami disampaikan pada kami. Ya, dan ketahuilah kucing kami baru meninggal kemarin dan diberitakan kepadaku. Maka orang ini yang masih hidup pun bangun, kemudian dia datang ke rumah sahabatnya, dia sampaikan mimpi itu kepada keluarganya, kemudian dia izin ke ruang tamu, ditemukan betul kantong itu 50 dirham, ditanya Yahudi betul memang ada utangnya dibayar. Kemudian dia pun bertanya sebelum tinggalkan rumah temannya kepada keluarganya, apakah ada sesuatu yang terjadi selain meninggalnya sahabatku ini?
Istri sama anaknya bilang tidak ada kecuali kucing kami yang meninggal kemarin. Artinya memang ada informasi yang disampaikan kepada mereka. Tapi ini nggak bisa semuanya jadi tolok ukur ya. Karena syaitan itu sangat licik. Dia bisa menjelma segala macam. Tadi saya bilang di antara poin yang dibahasakan oleh para ulama, mungkin karena ukhuwah kita sangat baik dengan seseorang, atau hubungan cinta kasih kita dengan pasangan istri atau suami sangat baik, syaitan ingin merusaknya. Dimimpikanlah teman kita selingkuh sama pasangan kita, maka bisa terjadi. Terjadi kerusakan semua dari dua sisi, gitu kan? Ini harus hati-hati. Mimpi bertemu Rasulullah, apakah boleh diceritakan? Khawatir jatuhnya riya. Gak ada hubungannya sama riya ini. Bukan ibadah secara khusus gitu ya. Dan Nabi SAW tadi kan sudah bilang kalau mimpi baik boleh diceritakan. Asal betul silakan ceritakan. Kan tadi riwayatnya sudah kita jelaskan ya. Boleh diceritakan insya Allah. Karena mimpi Nabi SAW kebaikan itu. Ya.